akan menikmati bulan purnama di sini. Semangat dari Kang Deddy Mulyadi, semangat berkesenian salah satunya. Tapi gimana ceritanya kalau seni digabungkan dengan agama? Ada terjadi banyak isu-isu mengenai Kang Deddy katanya. Maaf ya, Kang Deddy membuat patung-patung. Oh iya. Ya, tentang keislaman Kang Deddy. Ya, bagi saya sih nggak apa-apa. Oh, berarti dia bukan dinas sosial namanya, itu namanya dinas cuek. Giveaway dari Pak Haji Bamba. Guys, giveaway-nya nih ada satu sapi sama satu kambing buat lo semuanya. Titip ya, titip. Salurkan itu. Saya akan pilih 2 pemenang, 1 sapi dan juga 1 kambing. Subscribe channel saya 4. Oke, nanti dipilih, dikirim sapi dan juga ada kambing untuk semuanya. Ikut giveaway-nya. Satu jangan dimanja dengan masakan Indonesia yang super. The Hakim Story. Kang Deddy Mulyadi. Ini salah satu tokoh Jawa Barat nih. Udah mudik Iqbal, terus kondisi terlantar sudah puluhan tahun di sini. Barangkali ada saudaranya atau familinya. Oh, ini suka ngeludah. Assalamualaikum guys. Gue lagi bareng. Ini angkatan ke tempat parkir. Ini salah satu tokoh Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Ini tiba-tiba saya diajak ke sini dengan hamparan sawah menghijau, dengan ada pagelaran seni, katanya memang selalu setiap bulan purnama. Ini kehormatan buat kita loh, bisa melihat secara langsung bagaimana pagelarannya. Di sini seru banget. Makanya gak nyangka sehebat ini. itu kok ya masih beda, kok itu beda. Ini ngamumule seni Sunda dengan sentuhan modern. Ada Pratiwi Novianti. Kita akan menikmati bulan purnama di sini. Masya Allah. Ini udah rutin Tiap bulan. Tapi kalau penggunaan tempat ini pertama. ini Iya, biasanya dekat rumah, di samping rumah. Kemarin saya 1 bulan menata ini. Masya Allah. Jadi ini orang pertama yang menyaksikan di tempat ini. Ya sini kita jadi orang pertama menyaksikan. Ini seperti peresmiannya dong. Iya. Nyawang bulan, nyawang itu melihat. Nyawang bulan. Kita lihat pemusik-pemusiknya tuh. Keren banget. Ini lagu-lagunya karya dari Kang Deddy. Iya. Ini jiwa seninya tuh ampun. Grup musiknya saya udah 20 tahun ini nemenin saya. Grup musik ini Iya. namanya apa, Kang? MK9. MK9 udah 20 tahun. Karena ini kalau seorang seniman tuh harus punya tim istilahnya yang bisa dibentuk. Iya, Iya kan? Gitu. Dan guru seniman itu bukan perkara mudah. Nah, betul. Karena seniman itu punya ego masing-masing. Mengumpulkan seniman-seniman berkarya itu susah ya. Kita tuh harus selalu mengalah. Dan pokoknya nanti kita kalau udah sepi kita akan ngobrol dengan Kang Deddy. Kenapa bikin acara seperti ini? Terus kenapa jiwa sendiri semangat berkesenian itu dilakukan terus Bisa. ya? Kita ngobrol di rumah. Boleh. Di rumah kan sepi. Nanti lanjut kita akan lihat pertunjukannya guys. Nanti malam tentunya. Iya. Ini kita lagi jalan di lahir di sini, Kang. Lahir di sini. Ini ada tanah kelahiran Kang Deddy Mulyadi. Ini jalannya lagi baru di hot mix nih. Jadi kalau kita sudah berkemampuan cukup, Kang ayo Irfan Hakim. lakukan untuk tanah kelahiran kita. Nih seperti ini nih. Yang bahagia. Ah, tuh kan. Kalau artis banyak penggemarnya. Ini salah satu tokoh Sunda nih, tokoh Jawa Barat yang sudah dikenal menasional, tidak hanya nasional saja. Orang luar juga pada kenal sosok Deddy Mulyadi. Nah, Ada. kita akan ngorek ya semangat dari Kang Deddy Mulyadi.
semangat berkesenian salah satunya loh. Iya. Kang kenapa sih suka banget berkesenian? Loh, gimana pemimpin itu ya harus berkesenian? Kenapa? Ya kalau pemimpin tidak berkesenian, bagaimana dia bisa membangun? Ada hubungannya? Ya kalau membangun tidak punya nilai seni, apa yang dibangunnya tidak melahirkan estetika. Oh. Kalau tidak melahirkan estetika, ya tidak melahirkan peradaban. Secara fisik juga kalau Harus ada- dong. Kan rumah harus nyeni, Iya. jalan harus nyeni, Iya. taman harus nyeni, tulisan Secara- harus nyeni. Betul, indah semuanya. Iya. Nah, secara hati, Hati kan seni itu kan lambang dari kehalusan budi. Ya gimana memimpin kalau hatinya tidak halus? Oke. Nanti tidak peka dong sama ODGJ, sama orang miskin. Iya, jadi hari ini tadi kita juga berinteraksi langsung dengan ODGJ kita ya. Dan ini Kang, tapi berarti kalau dalam memimpin Kang itu tidak otoriter, Hah? tidak dengan kekerasan. Nggak pernah pakai kekerasan, tapi punya sikap penting. Oke, keras dengan tegas beda ya Kang? Beda dong, kalau keras mah digebuk. Kalau tegas mah tuh bisa. Nah, itu. Nih, Ini kita rumah masuk saya. ke rumahnya guys. Listriknya lagi mati. Apanya? Listrik. Gak apa-apa biar mesra. Karena gensetnya kan dipindahin ke sana. Luar biasa emang. Lembur. Setiap sudut ada nilai seni guys. Assalamualaikum. Halo. Guys ada makanan kayaknya kita Oh, mau disuguhin udah deh. siap. Kayaknya kita mau diajak Makan. makan. Tahu aja gue udah lapar. Anu anyar ya kemarin. Anu timang aep. Lu mau, Oh, lu mau udah. nanya apa ke Kang Deddy? Mau nanya soal dinas sosial. Oke, kita akan nanya tentang dinas sosial. Oke, kalau gue mau nanya tentang pro kontranya Deddy Mulyadi. Sebelumnya ayo dong subscribe channel Kang Deddy Mulyadi, betul ya? Ya. Deddy Mulyadi channel. Pratiwi Novianti juga dan juga ada Hakim Story. Nih mumpung lagi ada di Subang, ini di rumahnya Kang Deddy. Iya. Satu langkah masuk aja udah berasa seni banget. Ini belakang juga ada Wayang golek. Kan suka banget sama kesenian. Iya, bukan suka, seni itu ada jiwa kita. Jiwa. Jiwa kita. Hmm. Nah, kan ada yang di Indonesia ini agak salah pemahaman deh. Mm-mm. Seni itu dianggap sesuatu yang terpisah. Dengan kehidupan. Padahal seni itu adalah bagian dari kehidupan. Gimana kalau hidup tanpa pakai seni? Masak nggak pakai seni gimana enaknya? Iya iya, makanya Ayo. seni memasak. Seni memasak. Oke. Nyetrika nggak pakai seni. Iya iya. Gimana? Oke. Jadi seni itu dalam artian kata adalah melembutkan, menghaluskan sesuatu yang kaku, bisa seperti itu Iya, nggak sih? kaku. Mengindahkan kehidupan. Mengindahkan kehidupan. Iya, membuat kehidupan menjadi indah. Dengan seni segala sesuatu menjadi indah. Wajahnya menjadi tertata. Aduh, irungna mancung. Iya. Dan maha seniman itu adalah Allah pencipta. Makanya Allah disebut selalu ada kalimat Allah Maha Indah, Ah. Maha Pencipta. Betul. Bayangkan guys, kalau kita disuruh bikin karya seni, bikin manusia, bikin wajah orang, sejago-jagonya kita pasti mentok. Ini mah sudah bermiliar-miliar orang, wajahnya spesifik, Iya. ya kan? Kok mirip? Pasti ada bedanya. Ada bedanya. Hebatnya Allah gitu ya. Iya. Tapi gimana ceritanya kalau seni digabungkan dengan agama? Iya, gini. Agama itu dalam bahasa Sunda tuh ageman. Ya kan? Ageman itu adalah sistem nilai dalam diri kita yang mengikat diri kita untuk senantiasa tertunduk pada sebuah ketentuan yang ditetapkan. Ageman. Ageman. Oke. Karena ageman berarti kan ada dalam diri, Oke. di dalam. Oke. Nah, karena ada di dalam maka agama itu hubungannya adalah personal, individual antara manusia dengan Sang Maha Pencipta. Oke. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sudah masuk ke Beragama. maghrib beragama. Beragama. Oke, kita istirahat dulu, kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan. Lanjutkan lagi. Ini hal menarik sekali. Menarik sekali dan tadi kapotong kudahar kejo. Nah, Tumpeng. betul. Make seni tumpeng ge. Jadi ngeunah. Oke, guys, kita azan dulu ya.
Guys, sorry ya, wawancara kita tuh ngobrolnya terputus-putus, terpotong-potong karena banyak kegiatan sholat, makan. Punten, mohon. Ya. Nih, ini kita menuju ke tempat acaranya. Jadi sebulan sekali itu Kang Deddy itu mengadakan acara namanya adalah Nyawang bulan. bulan purnama, setiap bulan purnama. Setiap bulan purnama. Melihat bulan purnama bersama-sama. Iya, bersama-sama. Maknanya apa kan? Kenapa? Kan gini loh, kita ini kan banyak semenjak ada listrik, apalagi ada gadget ya, orang mulai melupakan malam. Ya, ya. Kan jadi nggak pernah lagi indahnya bintang di langit, indahnya purnama. Betul, betul. Nah, sehingga saya membuat acara ini untuk mengingatkan kita tentang purnama. Jadi ketika datang bulan dicuekin, ketika telat bulan baru gelisah. Ya ampun, apalagi kalau akhir bulan. Aduh. Sama liar. Tapi kenapa harus bulan purnama? Kan bulan itu kan bulan sabit juga bagus Enggak gitu. dong, kalau puncak bulan tuh ya di purnama. Ya, ya, ya. Bulan kesempurnaan. Iya, iya, iya. Dan di situ dari sisi aspek fisika itu terpancarnya energi Iya, iya, iya. kesehatan manusia. Bahkan kan katanya apa sih laut pun pasangnya tuh Iya. lebih maksimal ketika bulan purnama. Iya. Gravitasi berubah. Iya. Gitu. Oke, sudah berapa lama ngadain ini kan? Ini udah purna nyawang bulan udah bertahun. Mengumpulkan seniman-seniman selalu. Ya, selalu. Ini di sini yang biasa rutin yang ngisi Teh Tri Utami, Pak Mas Sujiwo Tejo. Wow. Nah, itu biasa rutin ngisi di sini. Memberikan ruang dan ada ibu dan panggung untuk para seniman. Iya dong. Nah, kalau ini pandemi gimana tuh? Ya kan ada aturannya kan, yang datang ke sini harus antigen dulu. Iya betul, Gitu. betul. Kita pun meyakinkan bahwa kita sudah Iya. antigen dan juga negatif. Dan kemudian nanti duduknya diatur kan gitu. Oke, setiap bulan beda tema. Temanya beda-beda. Oke. Nah, sekarang tadi sempat terputus mengenai seni itu penting dalam kehidupan. Tapi maaf Kang, karena Akang terlalu berkeseniannya itu terlalu semangat, ada terjadi banyak isu-isu mengenai Kang Deddy katanya. Maaf ya, Kang Deddy membuat patung-patung. Iya. Ya, kan saya orang Jawa Barat. Mana? Iya, itu katanya Kang Deddy menciptakan tanda kutip berhala-berhala. Oh, iya. Kalau urusan buat patung, perasaan lebih dulu Bung Karno udah di Jakarta. Gue Jakarta iya. patungnya gede-gede. Iya. Nah, sebenarnya gini loh. Tujuannya apa Kang? Tujuannya estetika aja, mengingatkan gini loh. Misalnya di perempatan, saya pasang misalnya patung Bima. Jadi orang mengingat, saya tunggu nanti di patung Bima. Kan sederhana. Kenapa harus Bima gitu? Ya Kenapa? kan nanti bisa dibuat ceritanya dong, narasi tentang Bima. Bima itu sosok pewayangan yang melambangkan seorang kesatria yang memiliki jiwa jujur, sifat kesatria, ucapannya tidak pernah bohong, hormat pada guru, sampai gurunya mencelakakan dia masih diikutin, dia harus masuk hutan. Iya, iya. Itu kan narasi itu bisa dibuat. Oke. Dan kemudian saya meyakini bangsa Indonesia itu bangsa cerdas, apalagi orang Sunda. Itu mungkin patung disembah. Iya, iya. Sampai ada yang Jadi kalau gini, kalau ada orang yang beranggapan bahwa kalau pasang patung takut disembah, orang itu menganggap bodoh. menganggap Dia orang lain bodoh. merendahkan orang Sunda. Weh, bulan dia tuh dari sini. Ih, dari sini udah kelihatan guys. Ih, ada itunya, ada meganya. Keren banget. Dan kita akan menikmati bulan itu bersama-sama nanti ya. Iya. Oke, jangan mengecoh. Saya masih serius Kang. Iya. Enggak. Saya mah seperti netizen. Iya, Oh, Kang Deddy mah mengecoh lagi serius iya, kata gitu. serius, sok. Oke, sampai ada yang menyangsikan, maaf sekali, tentang keislaman Kang Deddy. Ya, bagi saya sih nggak apa-apa. Persoalan keislaman kan tidak mesti harus meyakinkan pada orang lain. Persoalan keislaman itu kan persoalan kita dengan Allah. Ngapain kita harus mau diyakini keislaman kita pada orang lain kalau Allah sama kita meragukan? Nah, menghadapi orang-orang seperti itu gimana? Gig, hati-hati jatuh. Cuekin aja. Mereka itu juga politik kok. Maksudnya? Ya politik. Apa yang dia lakukan politik. Jadi Kepentingan politik juga. maksudnya kita bahas agak serius nih, nggak apa-apa lah. Ya serius. Jadi karena isu itu tuh tiba-tiba mencuat ketika
politik sedang panas. Iya, buktinya setelah selesai pilgub nggak ada lagi tuh yang ngomongin itu. Hari ini nggak ada ngomong Deddy Mulyadi musyrik kafir lagi, nggak ada. Iya. Ya, kita Berarti politik bisa aja. dianggap ada yang menggoreng. Ya iyalah. Kita kan tahu tukang gorengan itu siapa. Apalagi kalau pakai plastik berangu. Iya. Jadi cuek aja menghadapi itu. Cuek aja. Apa sih bedanya dengan Kang Irfan? Kan pasti Iya. juga ada gitu. Iya. Pasti biarin aja. Dan hater itu perlu loh. Buat apa? Ya perlu dong, kalau saya nggak diurusin urusan itu jarang ngeberitain saya juga, orang nggak kenal saya juga. Iya. Saya ngucapin terima kasih sama yang mengkritik saya dan menuduh saya dengan berbagai hal. Nih. Novi suka nggak tahan dengan haters, Pak. Kang. Haters itu adalah penggemar kita paling utama. Oh, benar. Tapi Novi suka itu suka ribet dengan haters lu. Ya kan manusiawi. Nah, menghadapi haters Awas bilang hater sama Novi harus jelas. kenapa? Novi nggak bisa bilang haters. Tapi haters dia denger. Oke, jadi haters itu tidak dijauhi tapi dirangkul gitu. Biarin aja, cuekin aja. Cuekin aja. Artinya dia tuh begitu mencintai kita, apapun yang kita lakukan dia perhatikan kita. Oke. Kayaknya dia memang nggak pernah dicemburui oleh pasangan hidupnya. Kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Oke. Ya. Iya. Atau kerjaannya memang dari itu. Oh iya. Bisa jadi. Tapi berbicara mengenai ini, channelnya Kang Deddy itu kan ada namanya JJS, Jalan-Jalan Sosial. Kebetulan di sini juga ada Novi ya, Vi. Novi juga kegiatannya sosial. Nah, di Indonesia tuh alhamdulillah guys, ada dinas sosial, menteri sosial gitu. Ya. Vi, mau nanya apa? Ada hubungan itu? Ya. Kan ini apa? Biasanya kan kalau dinas sosial itu sebenarnya emang tugasnya Yang- membantu orang terlantar Ya, dan di antaranya. sakit miskin. Salah satunya. Dengan undang-undang. Iya. Tapi banyak banget dinas sosial yang ketika kita membantu untuk melaporkan tetapi dicuekin. Oh, berarti dia bukan dinas sosial namanya, itu namanya dinas cuek. Kalau dinas sosial itu kan mesti peka terhadap persoalan-persoalan sosial. Dia tampil untuk menyelesaikan problem sosial sampai tuntas. Ketika dia cuk terhadap persoalan sosial, maka diganti namanya, bukan dinas sosial, itu namanya dinas cuek bebek. Sosial. nah itu kan Novi, saya juga, Kang Deddy juga bergerak di sosial tuh ikhlas. Iya. Tapi kadang-kadang kan, kita kan maksudnya membantu loh pemerintah untuk ODGJ kita bersihkan dulu aja susah, gimana dong Kang? Ya. Nggak semua ya guys, maaf. Bukan ke dinas sosial seluruhnya ya. Ini loh, ini kan fungsi negara ya. Kalau fungsi negara dari mulai Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota, kasih Kesra Kecamatan, kasih Kesra Desa, semuanya berfungsi, nggak akan ada ODGJ di jalan. Oke guys, kita sudah sampai tempat acaranya. Iya. Dan ini indah banget. Wah, Apa Masya kabar? Allah. Wah, Itu bulannya. guys, bulannya lihat. Masya Allah, indahnya ya Allah. Guys, bisa mensyukuri nikmat Allah itu tuh bisa dengan berbagai cara. Melihat kekuasaan Allah seperti ini juga salah satu bentuk kecintaan kita pada Allah ya. Iya, tuh lihat tuh bulannya, keren banget. Ya udah, tadi saya menyampaikan unek-unek dari orang-orang mengenai Kang Deddy. Novi juga menyampaikan unek-unek dirinya. Oke, sebetulnya tadi di Instagram kita buka mengenai pertanyaan-pertanyaan sama Kang Deddy. Udah pernah dibaca nggak tadi? Sekilas. Nah, kalau tadi saya katanya, Kang, gimana caranya sedikit saja orang Sunda biar bisa berbahasa Sunda, karena anak-anak sekarang itu kenapa diwajibkannya bahasa gini aja, Inggris? orang tua jangan suka menegur ketika orang Sunda ngomongnya kasar. Itu suka ditegur, kamu ngomong kasar. Menurut saya lebih baik ngomong kasar Daripada nggak sama ngomong halus. sekali. Daripada ngomong halus, karena kita bukan makhluk halus, kita makhluk kasar. Lu penting nyunda. Lu penting mah ngomong Oke. Sunda. Udah, dia masuk dicarek. Udah, bebasin nek sia aing rek kitu kumaha, boleh bebas mereka ngomong Sunda. Anak saya itu bisa bahasa Indonesia ketika kelas 1 SD. Sebelumnya, Sunda. Karena bisa belajar bahasa Indonesia tuh ketika kelas 1 SD. wih hebat.
Coba, Ada di pertanyaan. HP gue mana sih? Ini di pertanyaan. Kang Dedi sosok Teh Novi menurut Kang Dedi kumaha? Eta kumaha urang teh cek maneh. Dia orang Sunda, Jawa tapi nggak bisa. Kang Dedi melihat Novi kayak gimana? Gimana? Iya, Novi itu adalah sosok muda inspiratif yang mau melakukan hal yang orang menjauhi. Wow, satu kalimat Tapi dalam. mantap ya. Iya. Aduh, HP saya mana? Aing mah. Ini ada lagi pertanyaan. Mau challenge Pak Dedi boleh bikin puisi spontan temanya cinta beda agama. Nuhun pisan. Kita tidak pernah memilih dilahirkan dari siapa dan beragama apa. Kita dilahirkan sudah menjadi takdirnya, dilahirkan dari siapa, beragama apa. Kita tidak pernah bisa milih ketika dilahirkan. Ketika kita dipaksa untuk harus satu agama ketika dilahirkan, berarti kita sudah melebihi Tuhan yang menciptakan kita berbeda ketika dilahirkan. Masya Allah. Kenapa Novi lagi punya pacar beda agama? Enggak, ini pertanyaan. Enggak bohong. Alhamdulillah belum. Tahu nggak pacar dia siapa? Ya bohong. Bohong Kang, bohong. Aduh, HP saya hilang. Ya udah deh. Ya sudah aja deh. Sekarang kan sudah mulai banyak tamu datang. Nanti kita lanjut Kang lagi. Dedi juga harus menyapa tamunya. Yang jelas kita akan menikmati suasana malam purnama ini dengan nama apa tadi? Nyawang bulan. Nyawang bulan. Oke. Bye bye guys. Fokus kaluhur pasabromohun kahanap pasumang batara kabatara naga raja kabatari naga umpi Luar biasa. Wah, iya teh. Saya bisa teteh. Saya abi teresep tadi nu lagu terakhir menisbi pisan. Eta mah lagu diusir. Ceritanya bagaimana itu lagu terakhir itu tentang apa? Ya, lagu terakhir itu tentang kisah di mana orang pergi dari suatu tempat yang begitu dia cintai. Tetapi ketika dia cinta itu dia tidak bisa lagi mengekspresikan seluruh kecintaannya di tempat itu karena berakhirnya kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya harus dia pergi. Ketika dia pergi, dia harus apa yang dilakukan? Itu teh pengalaman pribadi. Pribadi, jujur aja. Tapi alhamdulillah walaupun sudah tidak menguasa, tapi tetap bisa berkarya. Makanya tapi cinta ini ya. ngumpul ke sakit jalmi tidak Ya, sesah. begitu bahkan. pergi sini sendiri cari teman kan pasti ketika datang banyak orang yang curiga tujuannya apa, maksudnya apa. Ya terus saja saya jawab semuanya dengan karya. Pada akhirnya mereka akan tahu apa yang saya inginkan. Coba neng, Nah, nyanyikin. Anu tadi. Gusti kore
aku pengen sadaya dawu mantena mua panggih jan Gusti lamun kita akan sendiri. Jadi tapi sedih Pak. Maksudnya gini, sekarang masa pandemi, banyak orang yang kita cintai, teman dekat, tiba-tiba ada kabar si Anu sakit, positif. Tiba-tiba kabar berikutnya baru beda berapa jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keeng pisan. Takut, iya. Tapi kalau kita serba takut, serba cemas, justru itu yang tidak boleh kita lakukan. Kita hidup dilahirkan oleh orang tua kita, dibantu oleh tenaga kesehatan, sampai kita melalui kehidupan dan sampai maut juga kita tidak memerlukan orang lain. Walaupun nanti pada akhirnya kita sendiri, dilihatlah sendiri, tapi tetap kita tuh memerlukan orang lain. Mudah-mudahan dan kumpul seperti ini tidak membuat kita menjadi egois seperti orang-orang kota yang lain. Tapi insya Allah dengan seperti ini jadi nyambung silaturahim. Kang Deddy yang saya kenal lama, tapi alhamdulillah bisa berinteraksi baru sekali sekarang ini, bersyukur saya juga ketemu dengan Kang yang dalam usian tidak hanya diucapkan. Iya, pada akhirnya saya itu selalu memandang bahwa manusia itu akan disatukan oleh rasa dan jiwanya. Jadi walaupun jauh profesinya beda, akhirnya akan dikumpulkan. Dan ini adalah bagaimana energi itu disatukan. Kang Irfan yang baik, Kang Novi yang baik, Kang Dudi semuanya ada di sini disatukan berkumpul. Dan Bapak Kang Irfan kan nangis oleh tulisan ini. Apa sih Gusti apa coba? Nyurangan kuring, nyurangan Sendiri aku sendiri. lempang terbuku tujuan. Jalan gak tahu tujuan. Poek jalan pangbalikan. Gelap jalan untuk pulang. Hidup kesawanung aku. Hidup sudah tidak ada yang mengaku keadaan kita. Gusti kuring lari kumawasa anjeun ngatureng hamna angin musikan kieu mepelingan sabab wanci. Ya, di dunia aja kita udah sedih ketika kita pergi dari rumah, terus kita bingung harus pergi kemana, dan tidak ada satupun orang yang menyapa kita. Saya kasih tahu ya pada semuanya, suatu saat Anda akan menangis ketika Anda di jalan tidak disapa oleh bawahan. Itu akan dia. Tapi itu di dunia. Tapi nanti apa yang nanti akan kita alami kapan? Ketika ruh terpisah dari jasad. Ketika ruh terpisah dari jasad, mati namanya. Maut pingareunana. Kemudian dia berjalan, itu saya selalu menangis. Dia berjalan dalam kegelapan, dia harus pergi kemana? Dan tidak ada satupun yang menyapa, tidak ada satupun yang memanggilnya, dan tidak satupun yang menuntut. Dari semua rangkaian cerita tentang perjalanan kematian atau perjalanan orang yang mengalami mati suri, saya kasih tahu semuanya. Siapa yang akan menyambut ibu? Saya kasih tahu siapa yang akan menyambut kita nanti. Ketika roh keluar dari jasad, akan menuntun dan mengajak kita. Saya katakan, itu roh ibu kita yang akan menyambut. Sehingga bagi mereka yang hidup, kalau ingin nanti meninggal, ibunya menyapa dan membawa dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Jangan pernah lupakan dia.
cintai dia, sayangi dia, jangan sakiti dia, karena dialah yang akan menyebut kita ketika kita ruh dan jasadnya terpisah. Terusin aja. Gusti kuring lari puasa anjeun matureng harta akhir musikeun diri mebelingan sabar wajib. Sadaya daun mantenan muapa panggih jeung Gusti lamun teu Bener-bener ekspresi itu sesuai dengan isi lagu. Ada yang tegas, ada yang sedih, terus ada yang jutek, gitu-gitu bagus loh kan. Hebatnya. Hebat. Pokoknya. Terus yang konsepnya Kang Deddy tadi yang pertama tiba-tiba jalan di Sawah. Kang Deddy di sawah. Wih bener, merinding ya. Terus saya nanya, siapa Kang konsep? Saya. Kang Deddy dia bukan saya. Hebat Kang Nuhun. Ya, alhamdulillah. Terus berkarya Kang, isi hati kita semuanya dengan sesuatu yang indah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun kita.